Basul Masail Senin 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah 2 November 2020 Masehi. Mengenai aplikasi ceramah keagamaan. Bagaimanakah hukum membuat aplikasi tentang keagamaan seperti kumpulan ceramah, kumpulan bayan, kumpulan ngaji, kumpulan doa yang dikutip dari beberapa ustadz tanpa ada izin dari ustadz-ustadz yang bersangkutan. Diambil, dinukil dari berbagai macam bayannya ustadz-ustadz tanpa minta izin kepada ustadz-ustadz yang berceramah itu atau yang ngaji itu atau yang membuat doa-doa itu. Jawab, boleh jika memenuhi dua syarat. Pertama, adanya tanda-tanda atau dalil yang menunjukkan bahwa ustadz-ustadz yang ceramahnya atau bayannya tersebut yang bersangkutan itu ridho. Kalau memang ridho, ya itu boleh. Kalau sudah tidak ridho, ya tidak boleh. Itu namanya itu menyebarkan kata-kata orang yang orang itu tidak pengen disebarkan kata-katanya. Karena tidak semua ceramah-ceramah itu sesuai dengan semua orang. Karena orang itu nasihati santri itu nanti beda muatannya dengan nasihati orang awam, ya. Nasihati orang-orang yang khusus, para penanggung jawab pamannya seperti itu. Nah, itu beda dengan untuk orang awam. Ya, kurang lebihnya kalau dalam tabligh itu kan ada kumpulan jur khusus untuk kudama, orang-orang tua yang isinya itu mungkin banyak dimarahi atau gimana gitu. Nah, itu banyak diluruskan pelurusan yang biar kalau untuk orang awam itu banyak targhiban. Nah, itu makanya tidak sesuai. Orang awam itu banyak ditarghib. Kalau orang sudah ada kesiapan itu boleh untuk itu sistemnya tabligh kan begitu, bisa untuk diarahkan yang lebih lebih khusus lagi. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah ketika ceramah atau doa tersebut disebar. Walaupun sudah ada ridho dari ustadz-ustadz yang bersangkutan tadi, tapi seumpama itu disebarkan, itu akan menimbulkan fitnah. Atau menimbulkan fitnah itu maksudnya musibah. Menimbulkan musibah, menimbulkan ketidakbaikan untuk agama, atau untuk Islam, atau untuk orang Islam, atau bahkan untuk orang yang mendengarkan itu sendiri, maka itu juga tidak boleh. Barang-barang seperti ini yang harus difahami, ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yaitu ma'angta muhdisan qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Jadi kadang-kadang orang itu diajak ngomong itu kalau memang akalnya itu belum sampai, itu malah salah paham gitu loh. Makanya untuk bicara sama seseorang itu menyampaikan pengajian itu pun jangan pengajian itu pengajian khusus untuk mungkin untuk para ustadz, itu disampaikan kepada orang awam. Ya orang awam nggak paham itu gimana tuh kalau sampaikan. Nah, ini yang paham ustaz. Kadang-kadang itu untuk para santri yang mungkin juga tidak dipahami orang awam.
tanah satunya ngaji, satunya enggak ngaji, ya beda dari pemahamannya itu. Makanya tidak semuanya yang sampaikan kepada orang itu juga cocok untuk disampaikan kepada orang lain. Ada orang yang dia ini hatinya mungkin lemah atau Islamnya itu masih belum kuat. Maka orang seperti ini banyak dikasih motivasi, targhiban. Tapi kalau orang yang Islamnya ini sudah kuat, nah orang ini bisa dimarahi karena meninggalkan amal. Nah, kalau orang ini baru masuk Islam atau baru kenal Islam, walaupun sudah Islamnya banyak, sudah lama, tapi baru kenal atau baru ngerti lah istilahnya, kalau langsung dimarahi, ya mereka ya ternyata berat. Islam itu malah bisa-bisa meninggalkan Islam. Makanya banyak diceritakan dalam bayan-bayannya orang tabligh itu, karena satu ulama yang dia itu nasihati orang awam seperti nasihati santrinya dia sendiri. Dia melihat ketika di kereta api ada seseorang yang celananya itu diseret-seret di tanah itu. Makanya dia mengatakan bawah tumit api neraka. Nah, itu. Akhirnya karena orang ini orang awam bukan santri, dia marah ketika seperti itu. Kalau santri ya langsung, nggih Ustaz. Nah, ini seperti itu. Saya paham karena sudah banyak mendengar. Nah, orang ini bukan seperti itu, malah datang enggak butuh agama, aku katanya. Yang dulunya dia ini hanya salah, yang gara-gara didakwahi dengan dakwah yang salah, akhirnya malah jadi lepas dari agama. Nah, makanya itu namanya fitnah atau menimbulkan musibah kepada orang yang mendengar. Nah, ceramah-ceramah ini kadang-kadang kalau itu ceramah yang khusus untuk orang-orang yang khusus, yaitu tidak cocok untuk disampaikan kepada semua orang. Lebih baik itu orang itu ya pengen langsung aja lah apa aplikasi barang itu nanti. Yang kadang-kadang yang ngumpulkan juga enggak paham juga lah repot. Masalah pondasi masjid. Ini ada tanah wakaf untuk pondok, tanah wakaf untuk pondok yang berukuran 50 kali 60 meter, 50 kali 60 meter. Yang di garis bawah di situ itu untuk pondok ya. Kemudian di tanah tersebut telah dibangun pondasi berukuran 5 kali 8 meter yang rencananya untuk sebuah masjid. Jadi bukan diwakafnya untuk masjid, tapi wakafnya itu untuk pondok. Adapun biaya pembangunan diambil dari dana pondok. Ketika para santri sudah pada masuk, akhirnya pondasi tersebut tidak diteruskan menjadi masjid, melainkan menjadi asrama putra, pondok putra, dikarenakan kurangnya pendanaan pondok. Adapun masalah sholat, para santri ikut orang tempatan sholat di masjid kampung. Pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan? Yaitu tindakan merubah pondasi yang rencananya itu bukan rencana mau dibuat masjid itu loh, terus dirubah menjadi, terus ketika dibangun dirubah dijadikan untuk asrama putra itu loh. Itu apa benar seperti itu? Ya dapat dibenarkan karena itu bukan untuk masjid, sebetulnya memang untuk pondok semuanya. Itu hanya untuk musola pondok saja dan tidak jadi gitu. Itu kan wakafnya itu untuk pondok, bukan untuk masjid. Kemudian masalah darah yang bercampur pasta gigi, ini juga sudah pernah dibaca ya. Deskripsi masalah yaitu gusi Aziz sangatlah sensitif katanya. Setiap kali ia sikat gigi maka gusinya berdarah sehingga menjadikan busa pasta giginya menjadi merah.
Terkadang tanpa sengaja persikan busa tersebut mengenai pakaiannya. Pertanyaan, najiskah pakaian yang terkena percikan busa pasta gigi yang telah bercampur dengan darah gusi tadi? Jawabnya adalah najis tetap saja, tetapi itu dimakfu. Mufi'an anhu lima syaqatul ihtirazi an dzalika. Ya. Dimaafu itu ya diampuni lah, enggak masalah, masih bisa dibuat untuk sholat dan sebagainya. Santri ambil mangga jatuh di pondok. Ya. Bagaimana hukum seorang santri mengambil mangga yang jatuh di area pondok? Jawabnya adalah ini seperti keputusan Bahsul Masail tahun 2000 November tahun 2014 sudah pernah disampaikan. Bagaimana hukum mengambil buah mangga yang jatuh di pesantren? Jawabnya boleh, asal dengan izin yang punya. Membiasakan apa-apa itu izin. Memang santri itu ya belajar izin. Izin itu bagian daripada pendidikan. Di pendidikan itu ada pendidikan formal yang kamu itu ngaji di kelas-kelas, ada yang tidak formal, yaitu ketika kamu mempraktekkan situ, itu mempraktekkan agama. Itu bagian dari pendidikan. Nanti kalau semua barang jatuh itu halal, wah semua dompet jatuh halal, kopiah jatuh halal, baju jatuh halal, semuanya, semua yang jatuh halal nanti ini. Enggak boleh ya, tetap aslinya ya tidak boleh kecuali mendapat izin dari yang punya. Ya boleh. Ambil itu pakaiannya gitu. Ini aku nemu dompet, bagaimana? Boleh, ambil aja dompetnya. Nah, ini saya nemu baju, ambil apa-apa. Asal ketemu sama orang tua. Nanti biasakan izin. Biasakan izin. Itu baik sekali. Nah, saya nggak berani kok izin. Lah, kamu itu kan nanti suatu hari akan bertemu dengan dua malaikat Mungkar dan Nakir. Lah kalau bertemu dengan manusia saja sudah nggak berani, kalau bertemu dengan Mungkar dan Nakir gimana ini? Keder. Ya maka latihannya untuk nemui Mungkar dan Nakir, latihan dulu nemui apa itu yang punya mangga. Rasakan aja seperti wah kayak Mungkar Nakir aja. Itu bagus itu, begitu itu siapa tahu nanti. Lah kamu dapat berapa? Saya dapat 1. Ambil lagi. Nah, seumpama aja seperti itu. Bagus. Bukan hanya di sini kan juga ada ini orang kampung Temboro itu kan banyak yang punya mangga itu. Nanti lirik sama mau apa Kang? Mau boleh nggak ngambil ini? Ya saya tahu boleh aja, boleh ambil lagi kamu kan? Kan juga boleh itu, ya insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Amin. Ana bastiqamah ala salawat. Alhamdulillah. Jadi jangan begini. Kadang-kadang orang itu diizini sekali, berarti itu untuk izin 1000 kali berikutnya. Itu enggak ada yang seperti itu. Ya, udah.